Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Baik, kita tadabbur Al-Quran surat Yusuf surat ke-12 ayat 13 dan ayat 87. Kenapa 13 disandingkan dengan 87? Nah, ini menyangkut kisah Nabi Yakub Yakub yaitu bapaknya Nabi Yusuf. Yusuf. Baik. Ayat 13 dari surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kula الذئب وأنتم Kenapa? عنه غافلون. Ya, baik, langsung saja kita ke terjemahannya. Qala, berkata. Fi'il madi, ya, ada huruf ilat di tengah. Telah berkata. Pertanyaan selanjutnya, dia telah berkata. Fi'il Apakah madi, perkataannya? dia telah berkata. Siapa dia? Ternyata di redaksi ayat itu tidak ada subjek, tidak ada fa'il yang dohir. Damir Tidak ada mustatir. fa'il yang dohir. Berarti fa'ilnya ada pada domir mustatir huwa pada kata kola. Iya. Siapa huwa? Dia. Siapa dia? Buat Nah, nahu sorob nggak bisa ngebedah secara lafaz langsung, nggak bisa. Disitulah perlu tafsir. Di dalam tafsir disebutkan bahwa ini yang berkata adalah Nabi Yakub ya. Yakub alaihissalam. ya alaihis salam. Oh, berarti Yakub berkata. Kata Yakub berkata. Kemudian apa yang dikatakan Yakub? Ini sesungguhnya Aku. aku. Di Al-Quran kadang ada innani makuma atau ini ya. Mau innani mau ini itu sebetulnya dua komponen yaitu inna sama Ini. domir mutasil ya Nasib nih. Nah, ini ya ini disebut juga ya mutakallim. yang mutakallim. Ya yang Saya. merupakan domir mutasil yang menunjuk pihak ke satu tunggal saya gitu. Ini sesungguhnya aku atau innani juga sesungguhnya aku. Ini adalah inna sama isimnya. Musim ina. Sesungguhnya aku ya. Inna Musim. sama isimnya itu adalah domir mutasil. Mutasib Bimahali nasbin. Kalau mutasil itu eh, yang apa biasanya kalau nggak objek ya ini sebagai isim inda. Sesungguhnya aku. Kalau pakai inna berarti ada penegasan ya. Penegasan. Sesungguhnya aku. Apa kata Nabi Yakub? Sesungguhnya Iya. aku apa? Layah Saya Juni ya. zununi. La-nya ini lam taukid. Yahzununya mudori. Ni-nya Juni. domir muttasil. Apa? Oh, mansub objek. Lamnya artinya sungguh. Yahzunu menyedihkan. Ni kepadaku. Menyedihkanku. Nah, hanya lam ini adalah lam taukid biasanya di awal kalimat. Tetapi ini berbenturan sama inna. Sehingga si lam ini dia digeser. Yang tadinya biasanya di awal karena ada Iya. inna Masih. didahulukan lalu lamnya Berarti ya. digeser. Disebutnya lam Bakal lambe muzah, masa. Orang disebutnya situ apa? sado tarwih. Disebutnya lam Musalok. muzah
muzahlakoh. Lakoh. Masalahku. Disebutnya Muzallakoh. lam muzahlakoh. Apa lam muzahlakoh itu? Lam Lanjut. taukid yang digeser karena berbenturan dengan inna gitu. Artinya sungguh. Yahzunu menjadi ini fiil mudhari, ni isim domir muttasil objek. Menyedihkanku, sungguh menyedihkanku. Ya. Ya, sungguh Ya. menyedihkan, menyedihkanku. Apa yang menyedihkanku di sini belum ada ya. Yakub berkata, ini sesungguhnya aku layah zununi sungguh menyedihkanku. Apa yang menyedihkanku? Belum ya. Hmm. Lalu ada Ya, apa? An tadi. bahwasannya atau bahwa ini harap tadhabu. Kenapa tadhabu? Asalnya Dan tadhabuna karena didahului an. Jadi tadhabu ini nunnya jadi hilang karena ada an. Ini posisinya iromnya mansub, fi'il mudhari iromnya Mansub. mansub Mansub. karena apa? Kada ada an. An itu jadi amil. An itu bahwa tadhabu Baca kalian tulis pergi, dulu. ya. Kalian pergi. Siapa yang kalian pergi atau pergi kemana atau pergi dengan siapa? Ternyata ini pergi kalian Dengannya. pergi bihi dengannya. Dengannya bihi. Jadi eh, ada hal yang menyedihkanku kata Yakub yaitu apa? Antadhabu bihi bahwa kalian pergi Bersama dengannya. dia. Siapa Bersama kalian ini? Anak-anak anak-anak Yakub ikut yang lain. di luar Yusuf. Bihi dengannya. dengan Dengannya Yusuf. ini namanya domir kan kata ganti. Di ayat ini hi-nya memang nggak ada di ayat ini, di ayat 13 ini, tapi harus dilihat ke ayat-ayat sebelumnya. Ternyata ke ayat 11. Di ayat 11 baru ada nama Yusuf. Oh, berarti bihi ini dengan Yusuf. Yusuf. Nah, jadi kola Yakub berkata, ini sesungguhnya aku layahzununi sangat menyedihkanku atau sungguh menyedihkanku antadhabu bihi bahwa kalian itu rencana pergi dengannya dengan Dengan Yusuf. Yusuf. Udah pergi belum ini? Belum ya. Belum. Belum. Baru apa? Baru Belum. rencana. Jadi sungguh rencana kepergian kalian dengan Yusuf gitu. Kan akan berarti ya akan pergi kan? Si minta izin dia. Ya, minta izin. Sungguh akan pergi rencana kalian akan pergi dengan Yusuf itu kok ini membuat aku sedih gitu. Berarti apa? Itu anggap suara batin ya. Ya, ya. Suara batin dari Nabi Yakub. Yakub. Ini bisa dalam konteks sebagai bapak atau juga dalam konteks kan Yakub juga tahu bahwa saudara-saudara yang lain itu agak gimana gitu ya ke Yusuf ya. Nah, jadi sudah ada gelagat-gelagat memang ini. Bahkan Nabi Yusuf kan udah pernah cerita bahwa Nabi Yusuf itu mimpi gitu ya. Roa itu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal Sama qamara roa Komar itu lisajidin kan gitu. Sajidin. Ya, pasti ya Nabi Yakub sudah inilah bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu kan tidak tidak begitu senang lah gitu ya ke Yusuf sehingga secara batin Nabi Yakub kok apa sedih. Kondisi batin ini kan diutarakan ya. Ya. Iya. Anggap suasana batinnya, suasana hatinya diomongkan, diucapkan. Qala inni la yahzununi antadhabu bihi. Jadi bahwa sesungguhnya aku rencana kepergian kalian bersama Yusuf itu bersama dia itu kok ini membuat aku sangat sedih. Sudah mau Iya. pakai ini, pakai inna, pakailah. Nah, ada dua taukid ini. Ya. Hmm. Berarti wah ini kok menyedihkanku padahal belum kejadian. Padahal kejadi belum kejadian ya. Anggaplah ini Feeling. suara batin. Feeling. Udah firasat kali kakaknya suka nakal. Ya, firasat feeling orang tua karena kan orang tua tahu karakter anak ini begini ini tahulah dari perilaku mereka gitu ya. Nah, ini apa kekhawatiran lah anggap kekhawatiran dari Nabi Yakub.
Ketika itu diucapkan, ya itu jadi terucap, jadi energi ya. Jadi Iya, Pak. energi yang memancar ke angkasa raya dan nggak bisa ditarik gitu. Kecuali ditobatin, diistighfarin. Ya, baik. Kemudian, nah atau bisa juga sesungguhnya kepergian kalian bersama dia Yusuf sangat menjadikanku. Bisa begitu. Sungguhnya kepergian kalian bersama dia. Jadi sesungguhnya kepergian kalian bersama dia layah zununi sungguh sangat menyedihkanku. Bisa juga begitu terjemahnya. Baik. Jadi Yakub ini ya agak sedih. Padahal belum pergi ini. Baik. Wa dan ya atau harap dan apa? Akhofu. Akhofu itu adalah asalnya apa? Khawafa, khofa, Oh, yahwafu. Pak. Akhwafu asalnya jadi akhofu di apa? Diilal. Iya. Fiil mudori ya. Benar Nah, ya. ini mudori ada huruf apa di depan? Hamzah, nun, yata, anita. Itu apa? Huruf Dari Mudori. mudoroah. Huruf mudoroah. Ya, mudori, huruf mudori. Ya. Dan pelakunya, failnya, ini kan ada slide di belakangnya, slide domir. Kalau akhofu itu ada domir apa di belakangnya ini? Di dalam akhofu itu. Ana atau nahnu? anak, Ada anak, domir ana yang kodenya gitu. Kodenya itu kalau hamzah itu ana. Tapi ini failnya bukan hamzah. Bukan hamzah tapi anak yang tersembunyi di dalamnya gitu. Itu failnya. tapi Disebutnya hak fail dua, domir domainnya dua. mustatir. Nah, Jadi ada domir mustatir ana yang merupakan pelakunya atau failnya. Kodenya hamzah. Karena kan bahasa Arab itu fiil fa'il gitu ya. Hmm. Fiil fa'il, bukan fa'il fiil. Fiil fa'il. Makanya ini sebetulnya akhofu ana gitu kalau mau didohirkan. Akhofu ana gitu. Ya, nah jadi ini pelakunya ana. Siapa ana? Saya. Khofa takut, khawatir. Aku takut. Siapa ini yang bilang aku takut? Nabi Yakub. aku Ya, aku takut. Sudah mata disedih, padahal belum kejadian, belum pergi. Lalu dia takut. Saya takut. Saya sedang takut. Saya akan takut gitu. Takut apa? Apa yang membuat saya takut? Bahwa lagi-lagi ini ada bahwa apa bahwa tuh? apa? Yakulahu. Nah, yakula nih ini Ayo, jadi fisiknya mulai itu asalnya saya yakulu karena adaan jadi karena langsung. adaan jadi yakula. Hu-nya muttasil. Jadi ini fi'il mudhari bersambung dengan domir muttasil hu-nya kembali kepada Yusuf. Yusuf. Ini aktif atau pasif? Yakulu, yakula. Aktif Memakan ya. ya Ini aktif. aktif. Jadi maksudnya ini fi'il mudhari plus isim domir muttasil hu-nya objek. Ini aktif berarti memakannya. Sini saya buat peraturan dah. Itu Memakannya saya buat ya. peraturan apa? Saya mendaftar tuh semua. Memakannya ya. Jadi saya. Memakannya. Apa yang Aku memakannya? Apa yang memakannya? adik bu takut Adzibu ini ada isim marfu berarti fa'il ya subjek. Subjek kalimatnya. Artinya seekor serigala. Ini mufrad. Oh berarti adzibu itu fa'il. Kenapa fa'il? Karena yakulanya adalah fi'il aktif maklum. Berarti terjemahannya apa? Subjek dulu. makan Bahwa seekor serigala akan Dan memakan dia. Gitu. Bahwa seekor serigala akan memakan dia. Wa akhofu dan aku takut bahwa yakulahu dhi'bu. Nah, dhi'bu dulu, fa'il dulu, subjek dulu. Seekor serigala akan memakannya Yusuf. Coba lihat di terjemahan nih Musab. Memakan atau dimakan? Coba lihat di terjemahan. memakan Memakan. Atau yang lain ada? dimakan di sini. Dimakan ya. Ya, Kalau dimakan itu majhul pasif. Najil maksudnya. Kalau pasif itu yuk kalu atau yuk kala jadinya. Ya, Yuk ya, ya. kalu. bung Nah, ya. itu pasif kalau yuk kalu atau yuk kala karena adaan. Ini yakulu, kalau yakulu mah aktif. Akala yakulu, nasoro yanzuru, fa'ala yaf'ulu gitu. Makanya terjemahan itu kadang itu
bisa jadi apa adanya atau bisa jadi sudah diolah. Kalau dimakan itu kan jadi kalimat pasif. Padahal yakula itu atau yakulu asalnya itu aktif memakan. Jadi terjemahan asalnya aku takut an bahwa yakulahu dzi'bu seekor serigala akan memakannya Yusuf. Iya, betul. Beda nggak antara dimakan dan memakan? Beda. Beda. Beda, Ustaz. Kalau dimakan hanya ada naibul fa'il, nggak ada fa'ilnya. Dan naibul fa'ilnya Iya. dari objek asalnya. Jadi nggak akan ada dzi'bu, nggak akan ada kalau ini mah kalau dalam kalimat pasif. Paling Kalau Yusuf makan lagi gitu, Yusuf dimakan. Tapi juga sesungguhnya bukan yakulu, tapi yuk kaluhu, Tadi kan tadi udah panik yuk dapat. kalu atau yuk kalahu gitu ya. dia makan Jadi serigala. ini aktif ya. Seekor Jenka, serigala akan Purworejo ke memakan, Jakarta. ya, Satu lagi mana itu? seekor serigala akan memakannya, ya. Bisa ketangkap ini ya. Iya. Iya dia, aduh aku lupa. Baik, Gitu jadi panik. Nabi Ya, Yakub itu telepon nggak diangkat, besok khawatir, kamu kan, aduh pusing gua. khawatir bahwa apa? eh, Dika aku khawatir akan dia makan serigala di sini dimakan serigala. Nah, Khawatir. padahal ini aktif ya. Padahal Iya. ini aktif adalah memakan. Serigala adzibu memakan dia gitu ya. Serigala akan memakan dia. Ya, Akan ya karena belum kejadian. ya. Betul. Mudorinya betul-betul akan karena ini kan lagi ibaratnya lagi di rumah belum pergi Ya, ya, betul betul. ya belum Kalau pergi. bukan apa Gimana? eh, makan berarti ya orang itu memakan serigala begitu. Kalau memakan aktif enggak? Maksudnya Nah ini jadi ini ada memakannya failnya Fail, fail. adzibu bukannya serigala. Failnya serigala dulu ya, Fail, subjeknya fail. dulu, subjek kalimat Serigala serigala memakannya. yakula fiilnya memakan Akan domir oh mutasil ya objek gitu. gitu. meninggal dia. Jadi serigala akan Akan memakannya. memakan dia. Nah, gitu. Ini kalimat subjek predikat objek normal. Subjek. Subjek predikat objek. Subjeknya Ya, adzibu, predikatnya fiilnya yakula, hu-nya adalah isim domir muttasil objek atau ini kotak cerdas satu cuman fiil sama domir muttasil objeknya bersatu dan inilah yang disebut muttasil. Jadi domir muttasil itu sebetulnya bersambung dengan apa, dengan fiil. Nah inilah domir ya, ya. muttasil yang hu itu jadi objek, makanya itu fi mahali nasbin, dia posisi i'rabnya nasob. Kenapa nasob mansub? Karena setelah fiil ya. Sampai sini bisa ke paham? Ada Insya dua Allah. kekhawatiran ya, ada dua kekhawatiran Nabi Yakub bahwa satu, kepergian kalian bersama Yusuf akan menyedihkanku, lalu juga Ya, aku takut serigala akan memakan dia, memakan Yusuf. Terus dan atau juga padahal ini sedangkan atau padahal wa antum kalian ini domir munfasil. Kalau domir munfasil itu marfu mubtada subjek. Sedangkan atau padahal kalian subjek mubtada ini ya munfasil domir kalian anhu darinya jar majur dari Yusuf gitu ya, dari Yusuf, darinya dari Yusuf apa ghafilun orang-orang yang lalai, isim jama mudzakkar salim ya, orang-orang yang lalai. Kalau sudah ada mubtada ada apa, ada khobar. Nah khobarnya adalah ghafilun. Kalau pilun. anhu jar majrur dia muta'alaq ke khobarnya. Jadi sedangkan kalian lalai kepada dia gitu bisa. Lalai atas dia. Maksudnya lalai kepada Yusuf. Yusuf. Tengah di sini, Pak. Ya, sedangkan atau bisa juga padahal bisa sedangkan kalian lalai lengah dari Yusuf, Dari darinya Yusuf. darinya dari Yusuf ya. Nah, dari kalimat ini, dari ayat 13 ini itu adalah pembicaraan Nabi Yakub. Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kalian bersama dia Yusuf sangat menyedihkanku dan aku khawatir serigala akan memakan dia, akan memakan Yusuf. Sedangkan kalian lengah darinya, sedangkan kalian lalai darinya. Berarti ini ada dua kekhawatiran Nabi Yakub ya. Ada dua Ya, kekhawatiran Nabi Yakub.
Baik, coba kita lihat sekarang. Nah, ini sama tadi terjemahannya. Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kalian bersama dia Yusuf itu sangat menyedihkanku dan aku khawatir Ya. serigala akan memakan dia, memakan Yusuf, sedangkan kalian lengah darinya, dari Yusuf. Pertanyaannya, apakah Nabi Yakub alaihissalam melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, dalam ayat 13 ini? Tidak, Tidak, Tidak tidak ya? ada. Ada kata-kata Allah? tidak, Belum. Tidak ada ya. tidak ada. Jadi dia apa? Mengeksplorasi ke apa? Suasana batinnya gitu. Kekhawatirannya. Kekhawatirannya dia eksplor, dia ungkapkan, dia apa? Dia dohirkan gitu. Jadi energi yang memancar ke alam semesta. Jadi doa. Ya, jadi doa tanpa dinetralisir, ya, Hmm. tanpa dinetralisir dengan apa? Netralisir itu misalnya innallaha ma'ana gitu. Kan kalau Nabi Muhammad SAW la tahzan innallaha ma'ana melibatkan Allah ya. Hmm. Nah, ini tidak. Jadi ini kekhawatiran kemanusiaan sebagai seorang bapak dieksplor tanpa ada tanpa ada kata yang menetralisirnya. Ini sudah energi yang terpancar ke alam semesta gitu. Baik, ia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apa Kekhawatirannya yang dia nggak, terjadi? Ya, ya harusnya kan kekhawatirannya dia benar-benar Allah melindungi. Dia nggak ngomong gitu ya. yes. Ada nggak di ayat itu? Semoga Allah melindungi misalnya. Nggak Nggak ada. Belum. ada. Nggak ada ya. Nah Harusnya itu kan pelajarannya. Itu pelajarannya ya. Jadi ia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam persoalan yang dihadapi, dia dalam persoalan yang dihadapi. Kan ini ada proposal dari anak-anaknya untuk meminta kepada Nabi Yakub bermain bersama Yusuf, Yusuf. main anak-anak, main. Nah, itu kan persoal. Nah, Nabi Yakub ini mengeksplor kekhawatiran Mengkhawatirkan. batinnya aja tanpa melibatkan satu kata pun terhadap Allah. Apa yang terjadi? Kenyataan yang diucapkan ini? yang Iya, dia terjadi. Terjadi. jadi. Ah, Yusuf sudah pulang. ketika Nabi Yakub alaihissalam tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, melulu hanya mengeksplorasi suasana batinnya, Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam berpisah kan? Nabi Yusuf dicemplungin ke mana? Ke sumur. Udah gitu diangkat oleh kafilah dagang, terus dijual, akhirnya dibeli sama petinggi Mesir. Mesir. Terus karena serumah sama ini, kisahnya kan panjang tuh. Iya. Ya, Sampai dia dewasa. Ya, Dewa sempat digoda sama apa? Istrinya. Firaun, bahkan sempat. Terus apa? Akhirnya difitnah. Setelah Masuk difitnah, di penjara. ini sosialita petinggi perempuan Mesir itu disuruh hadir. Pas Apa? apel. Apel sama pisau. Nabi Yusuf catwalk jalan, suruh jalan. Bukannya motong Pas apel malah motong apa? Motong jari. jari-jarinya. Jarinya. Terus apa? Difitnah, masuk penjara. Udah di penjara, ada Mimpi. apa? Raja punya mimpi, Mimpi. ditakwilkan. Tapi yang dikasih taunya lupa tuh sama Nabi Yusuf. Begitu satu saat ingat, akhirnya dipanggillah. Hmm. Lalu Nabi Mesir. Yusuf menerjemahkan, mentakwilkan mimpinya, dan akhirnya diangkat jadi Menteri Keuangan. Keuangan. Kan itu Bendahara. udah panjang ya, panjang kisahnya. Makanya Nabi Yakub mengalami kesedihan dengan berpisah dengan anaknya Yusuf. Sudah sedih, ada unsur menahan amarah. Ya ngambek lah sama anak-anak yang bawanya main. Katanya mau dijaga. Enggak ya. Marah enggak? Marah. Apa bukti marahnya? Itu ada ayat di ayat 84. Ini ada di 84. Jadi kesedihan dan menahan amarah kepada anak-anaknya ada di ayat 84. Tuh sudah dua ya. Satu berpisah secara fisik. Karena berpisah sedih. Sedih. Selain sedih, marah. Nahan amarah manusiawi ini. Nah, kesedihan sama amarah yang terus dipelihara, nggak move on kalau kata orang sekarang, terus dipelihara energi negatif ya. Hmm. Dia Kita sampai Energi matanya nggak melihat. akhirnya nggak melihat, matanya tidak bisa melihat. Ya ini dampak dari apa tadi? Akumulasinya kesedihan yang terus mungkin dipelihara, terus amarah juga terus. Kan jadi energi negatif tuh.
Ya, akhirnya apa? Ya tidak bisa melihat. Cukup sampai sini? Enggak. Di ayat 85 ternyata diejek juga sama anak-anaknya. Di ayat 85 ya, eh, mereka berkata, demi Allah senantiasa engkau mengingati Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat cina. Dan engkau termasuk orang-orang yang binasa. Itu anak-anaknya yang ngomong. Anak-anaknya bilang gitu. Anak-anak ngomong gitu ke bapak coba. Kurang garam apa kurang apa tuh Pak Tito? Kurang kurang asem ya. Ya Allah. Gara-gara apa ini secara dohirnya? Rasa Gara-gara bersalah. tidak melibatkan Ya. Allah dalam apa? Tindak. Dalam tindakannya, dalam kekhawatirannya. Karena tadi sudah diucapkan menjadi energi yang memancar, nggak dinetralisir dengan istighfar, dengan melibatkan Allah. Akhirnya begini. Dan ini berlangsung berapa, nggak tahu berapa lama. Di tafsir nggak dijelaskan ini berapa lama. Ya, sing ini berapa lama tuh sudah mah diejek, udah mah sedih, amarah, nggak bisa melihat, diejek kan dongkol juga pasti secara manusiawinya. Itu berlangsung terus nggak tahu berapa lama sampai akhirnya Nabi Yusuf sudah jadi petinggi. Nah, lalu mimpi yang raja itu kejadian ya. Ya, Ada musim apa? Musim paceklik. baca klik. Ketika musim Tapi paceklik, 7 orang-orang kan dibuka. apa? Mau nukar makanan ya, mau belilah gitu. Hmm. Nah, kemudian si saudara-saudaranya Yusuf juga ke sana, tapi Nabi Yusuf tahu bahwa ini saudaranya. Akhirnya apa? Di karungnya Nyasar. apa? Di karungnya Benyamin. Bunyamin Benyamin. disimpan. Ada, ada Sehingga satu seakan-akan dia mencuri, padahal emang tujuan Nabi Yusuf untuk biar apa? Biar tertahan. Bunyamin itu bersamanya gitu ya. Ya. Nah, itu kan sudah berlangsung nggak tahu tuh berapa lama. Kebayang coba Nabi Hmm. Yakub mengalami hal yang menyedihkan, amarah, tidak bisa melihat dan diejek. Kan berlangsung lama. Clear ya? Gara-gara tidak melibatkan Allah, seorang nabi ini begini dampaknya. Cuman seperti sepele ya. Karena kita, kalau kita kan tidak melibatkan Allah sudah berapa kali? Nggak kehitung kalau kita. Tapi biasanya kan segera sadar, Ustaz. Nah, biasanya kan kalau Nabi cukup sekali ngomongnya, tapi kan ini apa Dampaknya ya, berlama dampaknya. dampaknya. Dampaknya ya. Memang ini Akibat. sudah skenario Allah, ini sudah Iya, iya. ketetapan Allah. Baik, Tapi jadi kan, pelajaran bagi kita, Ustaz, ya. nah, kan bukan hanya untuk Nabi Yakub Iya. keluarganya, bukan. Ini Al-Quran hudan lil muttaqin, petunjuk Iya. hidup bagi orang takwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi Kan wasallam. pelajarannya harus kita tangkap gitu ya. Iya. Baik. Oke, ini sudah clear ya dari ayat 13 lalu terus ke sampai baru ke sampai ayat 86. Di 86 Nabi Yakub sudah mulai ini, sudah mulai Sadar. ah, Sadar. sudah nyebut Allah ya. Hmm. Di ayat 86-nya qala innama asyku bathi wa huzni ilallahi wa alamu minallahi ma la ta'lamun. Sudah melibatkan Allah. Itu 86. Sekarang 87. Langsung saja. Di ayat 87 ini ya, kan sudah berlangsung nggak tahu berapa lama gitu ya, nggak tahu berapa lama. Dan sudah paceklik. Anak-anak Yusuf, anak-anak Yakub juga perlu perlu makanan ya, sehingga perlu ke Mesir, ke sana, ke kantor Yusuf gitu ya, ke istana Yusuf, ke istana Nabi Yusuf. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya dhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ayat 87 nih. Sudah beda ininya ucapannya? Udah, Beda. udah, Sudah ya, beda ya. ada Sengaja ini oh, dikasih warna. Ini ada min rauhillah. Rohillah. Seperti rauh itu seperti ruh gitu ya. Diterjemahkannya ini nanti apa? Ruh Allah. Eh, rahmat Allah. Rahmat Allah ya. Tapi kalimatnya ini bukan min rahmatillah, bukan. Tapi min rauhillah. Baik, kita coba urai. Ya. Ya, ini harap nida. Panggilan. Wahai. Kata yang digunakan untuk memanggil. Wahai. Siapa yang dipanggil? Baniya, anak-anakku. Munada ini. Kalau ada nida, ada munada. Anak-anakku. Selain Yusuf sama Bunyamin. Karena Yusuf sama Bunyamin sudah di istana ya. Iya. Nabi Yusuf sudah menjadi petinggi, sudah jadi bendahara. Anggaplah sekarang mungkin Menteri Keuangan ya.
Baik. Kemudian apa? Setelah ya baniya. Idhabu. 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 Dhahaba ya dhahabu idhab. Karena lawan bicaranya banyak, makanya tambah waw alif. Idhabu. Idhab, idhaba, idhabu. Gitu ya. Mar. Amr. Mar. Pergilah kalian. Syafa'a. Pergilah kalian ya. Maksudnya apa? Ya. Ya pergi ke sana, tukar makanan, cari makanan, Mesir. logistik, ke Mesir, apa ke istana gitu ya. Kemudian apa? Setelah itu Fatahassas. fatahassasu. Fa-nya maka Mhm. tahassasu apa ini tahassasu? Tahassasu Tahassas. adalah tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun. Tafa'al. Tafa'al. Tafa'al itu amr. Amar. Amr tafa'al lalu ditasnif jamak. Tafa'al, tafa'ala, tafa'alu. Jam. Tahassasu amr ini. Idhabu juga tadi jama Ustaz. Sama jamak. Amr jamak. Lawan bicaranya ini juga jamak. Makanya fa itu atop, sambung. Fatahassasu. Idhabu, idhabu. Carilah oleh kalian. Pergilah kalian. Fatahassasu. Maka carilah oleh kalian. Di dalam tafsir, kalau tahassasu, tahassus maksudnya, masdarnya, Kasus. tahassasa ya tahassasu, tahassusan, tahassus, itu adalah dipakai untuk mencari berita baik. Hmm. Mencari berita baik. Fatahassasu. Carilah berita yang baik yang menyenangkan. Tentang siapa? Tentang Yusuf. Yusuf. Min Yusufa. Kenapa ini min Yusufa ya? Bukan min Yusufi. Nah, Yusufa itu adalah isim ghair munsharif, nggak bisa ditanwin. Jadi majrurnya dengan fathah. Lihat lagi bab i'rab. Ini jar majrur min Yusufa itu. Cuman ini isim ghair munsharif. Jadi nggak boleh tanwin. Lalu ininya majrurnya dengan fathah. Dari Yusuf wa akhihi dan saudaranya. Siapa saudaranya? Ini Idofat. Benyamin. Dan Benyamin. saudaranya Bunyamin. Nah, Bunyamin. idhabu kalian pergi. Kata kuncinya ada di kata fatahassasu dan maka carilah oleh kalian berita yang baik yang menyenangkan tentang Yusuf dan saudaranya. Di sini Hmm. ada optimisme dari Nabi Yakub. Hmm. Ada optimisme padahal sudah berpisah berapa lama? Hmm. Lama. 20 tahun kali. Ya, nggak disebutin ini berapa tahunnya. Ada lawan katanya itu apa? Tajassus. Sebetulnya bisa begini. Fatajassasu. Bisa. Ada Ya. tahassus, ada tajassus. Bedanya Tajassus. apa? Kalau tajassus pakai jim, fatajassasu itu mencari berita, tapi beritanya Buruk. berita negatif, berita Oh, apa? berita buruk. Negatif pokoknya apa? Pesimis. Positif. Kalau fatajassasu, carilah berita tentang Yusuf, mau makamnya, mau jasadnya, pokoknya cari walaupun sudah gimana gitu. Nah, gitu. Bisa kepaham? Hmm. Jadi Ya. kalau fatajassasu mina Yusuf, carilah berita tentang Yusuf, berilah berita sisi buruknya, mau makamnya. Kalau makam berarti sudah mati kan? Kuburannya Iya. maksudnya. Mau yang penting kuburannya di mana ataupun mungkin kalau masih ada jasadnya. Nah, itu berita apa? Berita buruk, pesimisme. Tetapi ketika fatahassasu itu sama cari berita juga, carilah informasi oleh kalian tentang Yusuf. Tapi dari sisi positifnya, optimismenya bahwa Yusuf itu masih hidup beserta saudaranya yaitu Bunyamin masih hidup. Padahal dengan Nabi Yakub sudah berpisah berapa lama tuh? Bisa kepaham sampai sini? Insya Hmm. Allah. Ya. Jadi kalimat ini ada kalimat optimisme. Sampai sini aja ada optimisme. Belum menyebut Allah di sini belum. Belum menyebut nama Allah, tapi sudah ada optimisme. Cari berita baik tentang Yusuf, berarti masih hidup sama saudaranya gitu. Bahkan bukannya sekedar hidup, jadi petinggi di negara Mesir, di negeri Mesir. Ya, nah jadi optimisme itu harus Harus. sebelum sebelum melibatkan Allah ini. Nah, Hmm. wallahu alam apakah Nabi Yakub itu dapat wahyu atau bagaimana? Tapi bunyi kalimatnya itu berbeda dengan ayat 13. Ayat 87 ini beda dengan 13. 13 penuh dengan apa?
Pesimisme ya, Pesimis. pesimisme, negativisme gitu. Hmm. Kalau ini Prasangka. positivisme, positif, optimisme, ya. Bisa ketangkap ininya pesannya. Ya. Baik. Nah, wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita baik tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Pakai tanda seru fi'il amr. Carilah berita kabar baik. Pokoknya itu berita baik aja gitu. Gak tahu berita baiknya gimana. Pokoknya baik, cari berita baiknya. Yusuf masih hidup. Bahkan dia udah jadi orang gitulah Hmm. kira-kira. Sudah jadi pejabat gitu. Tapi kan nggak disebutin ya. Bisa jadi Nabi Yakub sudah ada info, bisa jadi wallahu alam. Karena kan beliau nabi ya, pasti ada wahyu. Wahyu. Baik. Dia punya rasa anak masih hidup ya. Ya, Punya feeling bisa ataupun ilham ataupun wahyu. Yang jelas karena Yakub nabi berarti wahyu ya. Tapi sudah ada positivisme ini, ada optimisme. Tapi itu kan diawali dari kisah ayat ayat 3 itu yang dia nanti akan menjadi rasul itu kan Ustaz. Informasi itu Nah, berarti dia nyambung dengan bahwa roa itu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara roa masam itu soal bisa jidin. pemro'atuhum sajidin Nah, ya. karena Nabi Yakub itu nabi, jadi ditafakuri, ditadaburi kalimat ini Hmm. ada hubungan yang dulu Yusuf cerita ini jangan-jangan. Iya, Misalnya kan. Nah, iya. jadi Ya, ada nyambung dia. clue-nya lah, Ya, ada clue-nya. ya, Makanya itu. cari berita, bisa jadi sudah tahu Nabi Yakub ini. Hmm. Cari berita baik tentang Yusuf, pokoknya cari. Masih hidup dan ada kejutan lah gitu ya. Baik. Selanjutnya wala asu. Jangan kali ini apa fiil nahyi larangan wa-nya dan la asu. Kalian jangan putus asa. Walaupun kalian ini misalnya nggak bawa uang untuk beli makanan atau nggak bawa barang yang bisa berguna untuk ditukar dengan makanan, walaupun bagaimana, walaupun Yusuf juga belum ada beritanya, walaupun saudaranya yaitu Bunyamin juga belum ada beritanya, kalian jangan putus asa. Jangan putus asa dari apa? Jadi harap Nah, Min dari Rohit. rajad rauhillah. Allah rahmatullah. menggunakannya rauhillah bukan rahmatillah gitu ya, tapi Hmm. intinya kan ini rahmat Allah. Idofat rohilah itu ya rahmat Allah. Nah ini apa itu rohilah ya? Ya terjemahannya rahmat Allah. Saya belum sempat membuka kamus tentang roh itu apa gitu ininya kontennya. Tapi sejauh ini berarti dianggap ini rahmat Allah aja ya sama dengan rahmatillah gitu ya. Nah sudah melibatkan Allah belum sampai sini? Sudah. Sudah. Udah. Kalian jangan putus asa. Jangan putus asanya dari mana? Dari makhluk apa dari Allah? Dari Allah, dari Dari Allah. rahmat Jangan Allah. putus asa min rohillah dari rahmat Allah. Ini sudah melibatkan Allah. Jadi di dalam apa? Di dalam batinnya Nabi Yakub itu kan sudah Allah, Allah, Allah gitu Allah. ya. Sudah ada dan didohirkan gitu. Kalau tadi wallahu alam pokoknya tidak ada kayak yang ayat 13. Tidak terucap kata-kata Allahnya. Tetapi di sini sudah terungkap. Disinilah yang dimaksud bahwa Nabi Yakub ketika dalam kondisi sudah lama berpisah dengan Yusuf, sedih, marah, tidak melihat, lalu juga ada mungkin dihina oleh anak-anaknya. Nah, dia melibatkan Allah. Wala asu min rohillah, mir rohillah ya. Terus apa lagi? Innahu sesungguhnya dia inna sama isimnya. Sungguhnya dia siapa dia? Nggak disebutin ini dianya siapa ya. Sesungguhnya dia Sesungguhnya dia atau seseorang bisa juga lah. La iyai asu. Ini la-nya la nafi. Tidak putus asa. La nafi. Sesungguhnya dia seseorang tidak berputus asa. Tidak berputus asa dari mana? Diulang Dari lagi rahmat min Rahmat Allah. Allah. rauhillah dari rahmat Allah. Sesungguhnya seseorang itu tidak berputus asa dari rahmat Allah illa kecuali siapa? Orang-orang kafir. Al qaumul kafirun golongan orang-orang kafir. Al Kafir. qaumu al kafirun golongan orang-orang kafir. Jadi kalau apa berputus asa itu berarti apa? Ingkar ya.
Karena tidak percaya kepada Tidak Allah, Iya. bisa tidak pertolongan yakin Allah. kepada pertolongan Allah. Nah, Ada sesungguhnya dia tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali golongan orang-orang udah kafir. Kalau lama kafir maka ingkar, ya, ingkar gunting. atau tidak percaya, ya. Nah, baik. Coba kita lihat. Ini mah dilewat aja. Nah, baik. Coba kita lihat dua ayat ini, 13 sama 87. Qala inni layazununi an tadhabu bihi wa khafu ayyakula wa khafu ayyakula dhibu wa antum anhu ghafilun. Kalau yang 87-nya, Lewat ya 11 bani nanti. yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhi wa la tayasu min Enggak. rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Dua ayat ini 13 sama 87 beda nggak? Beda Satu, banget. ini banget. Yang atas Beda. itu tadi apa menonjolkan Pesimis, sisi pesimis. pesimisme, Hmm. suasana batinnya diikuti, Tanpa didoakan tanpa mengingatkan Allah. dinetralisir. Ya. Pesimis saja. Hmm. Pesimisnya apa? Nggak ingat Allah berarti. Ya. Tetapi ketika sudah berlangsung berlama-lama berpisah, sedih, amarah, tidak melihat, lalu diejek. Nah, sekarang ada fatahassasu, nyuruh idhabu, nyuruh pergi, fatahassasu. Min Yusuf awaki, carilah berita baik tentang Yusuf. Lalu kasih ini lagi, pesan lagi. Walatai asu min rohillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya rahmat Allah apa? Pertolongan Allah. Ya. Innahu la ya'asu min rohillah ilal qomul kafirun. Jelas beda ya? Jelas Ya. beda. Baik. Nah, Nabi Yakub melibatkan Allah dalam ayat 87 Ya. menyuruh pergi dan mencari berita baik tentang Yusuf melibatkan Allah. Ya, Nabi Yakub melibatkan Allah. Ya, apa yang terjadi ketika Nabi Yakub melibatkan Allah? Kebahagiaan Tolong sama Allah. bertemu. Ya, baik kita lihat apa yang terjadi ketika Nabi Yakub melibatkan Allah. Tentu anak-anaknya itu bertemu dengan Yusuf, bertemu dengan Bunyamin, ya. Kan bertemu dulu ya. 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 Nah, otomatis pada akhirnya juga bertemu dengan Nabi Yakub. Yakub. Setelah sekian lama berpisah, membuat sedih, lalu ketemu. Kira-kira gimana? Kangen banget. Ya, kangen itu Bahagia apa? luar biasa. Terobati berarti Bahagia bahagia. Bahagia, apakah yang hanya bahagia? Ada sejahteranya nih. Kenapa? Karena ini di istana. ya, Iya. Kan lagi paceklik ini. iya, iya. Lagi paceklik, orang lagi butuh apa? Logistik. Tiba-tiba ini di istana yang Makanan. banyak. Saat itu Nabi Yakub udah bisa melihat Ustaz. Sudah bisa melihat ini karena ini Ah, memang ada yang kepotong. Ya. Harusnya ketemu dulu sama Yusuf. Mereka Pakai tahu Nabi Yusuf bahwa itu Yusuf, baju lalu baju Yusuf itu ini ya bajunya bawa ke bapak biar ke dia bapaknya bisa ya. melihat. Heeh. Ya. Baru setelah bisa melihat semuanya pergi Diboyong ke Mesir. diboyong. Ya, ini harusnya jangan melibatkan dulu Yakub. Ini harusnya anak-anaknya dulu ketemu Nabi Yusuf gitu ya. Ya. Ketemu Nabi Yusuf lalu dibawa. Nah, baru nanti bisa melihat. Ya. Bisa melihat itu karena tadi gamisnya di apa? Kasih ke Dibawa. bapaknya. Dan Nabi Yakub sudah mencium ini ada Bau Bau eh, Yusuf, Yusuf. bau masih diejek lagi kan? Masih diejek lagi. masih diajak situ. Masih diejek kan? iya. Nah, bisa melihat ya. Nah, baru setelah bisa melihat, nah baru habis itu apa? Diboyong semuanya, Ya. anak-anaknya plus Yusuf plus Yakub plus ibunya Yakub gitu ya. Nggak diceritain ini siapa ibunya Yakub. Nah, terus gimana? Ketika bertemu dengan Yusuf semuanya, ya udah jelas bahagia. Selain bahagia apa? Sejahtera. Ya. Mungkin selama ini makannya agak dikurangi karena logistiknya kurang. Kalau di istana Ini mah, di Istana Raja. di istana raja, petinggi, di istana raja. Berarti apa? Disuguhin, disuguhin yang bergizi dan gratis kan itu. Ya, mungkin jadi makan 3 kali dan yang enak-enak kayak di hotel lah. Kalau yang kayak di hotel kan 3 kali Akhirnya kan misinya makan. Nabi Yusuf kan itu terjawab. Ya. Nah, terus
setelah itu kan ketemu terus si bapak si Nabi Yakub ini kan didudukan di singgasana. Jadi terhormat nggak? Terhormat. Terutama di hadapan anak-anaknya tadi yang ngejek. Hmm. Kan 11 Itu, orang. ya kan itu ya diejek nih. akhlaknya Udah Yusuf ya Ustaz. udah bawa baju aja, bawa baju Yusuf masih diejek tuh. Nah, baru setelah itu melihat, nah dinaikkan ke singgasana, anak-anaknya udah nggak bisa ngomong, anak-anak yang lain. Nah, dari disitulah ketika itu Nabi Yusuf kan ngobrol sama Yakub, inilah yang dulu mimpi itu, ya. Roa 11 itu bintang. ada asyara Hmm. kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li Musyajidin. sajidin. Disinilah ahada asyara, ahada satu asyara 10. Berarti 11. 11 bintang. Berarti 13 plus Yusuf sama Bunyamin ya. Hmm. Nah, itu jadi ketika itu terjadi ya si anak-anaknya berarti kan jadi apa ke Nabi Yakub ngejek lagi nggak? Enggak lah. Enggak, Ya, enggak lah, malu. udah. Malu lah. Dia Malah berdosa. malah dia minta wahai bapakku mintakan ampun kepada Allah kan gitu. Ya, Mintakan. Nah, memang di sini nggak dibahas tapi ada bahwa Yusuf itu dendam nggak ke saudara-saudaranya? Nabi Yusuf. enggak. Nggak. Nabi Yusuf tidak dendam. Terbukti ada kalimat-kalimatnya itu mesti nanti khusus tentang bahasan Yusuf. Bahwa Nabi Yusuf itu setelah tahu saudara-saudara bahwa itu Yusuf, Nabi Yusuf clear gitu, datar. Maksudnya nggak, awas nih, Balas awas gue, dendam. apa, Agak balas. Beda dengan kondisi sekarang, Ustaz. bener. Padahal Nabi Yusuf kan tinggal nunjuk, nih hukum gini kan bisa. Astagfirullahaladzim. Tapi Nabi Yusuf enggak. Dia Artinya mereka. apa? Berarti namanya Nabi kan apa apa Lapang dada. lapang dada ya jembar hampurana kalau kata orang mau jadi begitu lebar ininya ya Maaf. pemaafannya begitu lebar dan Nabi Yakub juga walaupun diejek walaupun ini begitu anak-anaknya minta toba minta ampun kepada Allah ya namanya bapak ya namanya bapak Tetap ngawoni. ya tetap akhirnya apa dimintakan ampun kepada Allah. Allah. Allah jadi di ayat 97 tuh eh ya abana istaghfir lana dzunubana gitu inna kunna khotiin nah ada tuh minta apa minta diminta apa ke bapaknya itu minta ampun apa tolong mintakan ampun kepada Allah gitu karena dia takut karena apa udah jelas dosanya kan nyemplungin Nabi Yusuf Masuk ke Di dalam sumur. sumur. nyemplungin ke sumur terus ngejek bapaknya ini kan Nabi Nabi Yakub kan Nabi diejek Nabi ya beda nggak kondisinya yang tadi sebelumnya ayat 13 berpisah, sedih, marah, tidak melihat, diejek. Ya, itu ayat 13. Karena tidak melibatkan Allah. Sekarang di ayat 87 ketika melibatkan Allah, bertemu, bahagia, sejahtera, melihat kembali, dan terhormat, mulia. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya, hikmahnya, Kontekstual sekarang, Ustaz. kontekstual. Libatkan Ya, Allah. menunjukkanlah. Ini ini Libatkan Allah. ini yang lagi ini tuh. Berita MK yang membatalin itu kan. Jadi berarti si Anies bisa dapat data. Jadi kesabaran Anies. Jadi saya melihatnya seperti itu juga, Ustaz. Ada hikmah yang Nah, kontekstualnya seperti itu. Kesabaran Anies di dalam menghadapi gejolak hmm, politik ya, gitu. Dia yakin pertolongan Allah. ya, Sekarang memang insya ini Allah sih adalah benar. multi ini Pak Tugiono multi bidang gitu, nggak hanya Eh, bidang politik tapi bidang kehidupan pribadi Spiritual. pun, bidang kehidupan pribadi pun, Spiritualnya juga luar biasa. ya, jadi dalam semua aspek lah gitu, Hmm. apa ketika kita melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa cara melibatkan Allahnya, awal kan ini awali segala sesuatu dengan Bismillah Bismillah ya. itu. Bismillah itu apa? Nah ini Terus sama itu Bismillahirrahmanirrahim. sama Bismillahi dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita minta perlindungan kepada Allah. Saya mulai pekerjaan ini Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan kepada Allah, biasa Bismillah itu. Terus juga apa? Agar yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Ibadah. ibadah di Dapat hadapan ridho, Allah. Kalau ridho sudah Allah. melibatkan Allah, diteruskan dengan zikir, semoga apa? Allah terus menjaganya gitu. Sebagaimana tadi
Nabi Yakub. Kan jadi Iya, happy ending ya. iya, Happy happy ending ending. ya, happy ending. Lancar urusan dan mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kan itu. Iya. Lancar urusan hasil pamaksadan gitu Tapi kalau harus kata harus Aceh tahan Mah. uji, Ustaz. Selama itu kan Ah, ujiannya. cuman harus tahan, harus kuat Uji, dalam ujian. menghadapi episode yang tidak mudahnya. Amerika, iya. Harus Nggak tahan tahu. dalam menghadapi episode Di situ yang tidak yang mudah. Ya, kan Yakub juga nggak tahu berapa lama itu. ya berapa lama dia Puluhan Kebayang menderita. tahun coba. sampai Yusuf Sampai dewasa. ya sampai jadi petinggi. Hmm. Memang nggak diceritain ini berapa lama. Mungkin harus ada informasi dari hadis tuh berapa lama gitu, berapa tahun gitu itu perpisahan itu. Nah, Nabi Yakub kan nabi hanya dengan satu kalimat tadi dengan ayat 13 kejadiannya sedemikian dahsyat ya. Iya, iya. Oleh Allah di Karena lupa kan. lupa dengan melibatkan Allah tadi ya Ustaz ya. Nah, berbeda yes ketika Dengan, melibatkan Allah iya, hanya iya. dengan dua kata min rohillah tetapi kondisinya Masya Allah langsung Masya apa Allah. diberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kehormatan, ya sudah tercapai. Logistik penuh lagi kan nggak usah lagi nyari udah jadi bapaknya. Kalau jadi bapaknya menteri mah kan jadi raja. Hmm. Maksudnya raja ya akan diperlakukan misalnya minta apa tinggal nunjuk. Orang anaknya menteri, Yusufnya menteri, keuangan lagi kan ibaratnya. Pasti diperlakukan dengan mulia, dengan terhormat. Nah, itu hikmahnya. Jadi, apapun aktivitas kita hari ini, apapun bagaimanapun kondisi kita hari ini, hikmahnya apa? Libatkan Melibatkan Allah. Allah. Baik ketika melaksanakan baca bismillah, baca doa, lalu diawali ketika melakukan zikir, dan tentu juga apa? Di awal di pagi, di awal awal hari, awali dengan tahajud, tahajud, awali dengan istighfar, istighfar, awali dengan apa dengan sholat subhanallah, qobla subuh atau fajar, dengan sholat subuh berjamaah di masjid, dengan sedekah insya subuh, Allah, dengan zikir insya dan Allah. baca Quran. Nah, itu semua apa? Dalam konteks melibatkan Allah. 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 Kalau sudah dilibatkan Allah, ya nanti Allah yang menolongnya. Lancar aja urusan itu. Amin. Ya Ya, Ustaz. wajar lah ada dinamika-dinamika dan namanya juga manusia biasa. Mungkin ada aja dosanya, tapi harus istighfarin, seperti istighfaran. Nah, Istighfar. buat kita hari ini, ketika tadi kalimat itu sudah terucap, kalimat negatif ya Pak Tugiono, sahabat sekalian, kalimat negatif itu kan jadi doa, Iya, itu yang memancar ke alam semesta, nggak bisa ditarik. Ingat, hukum hmm, fisika energi itu tidak bisa ditarik lagi. hmm, Caranya apa? Dinetralisir. Dinetralisir dengan apa? Dengan istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Jadi diganti dengan penyesalan. istighfar. Hmm. Istighfar, istighfar. Lalu apa? Ganti dengan doa. Kalimat yang tadi nggak bisa ditarik. Sudah kalau panah itu sudah melesat. Tinggal di apa? Ditutupi dengan istighfar, dengan zikir. Dengan sholat tobat misalnya. Dengan apa? Biar apa? Biar yang energi tadi negatif tadi semoga Allah rubah gitu. Hanya Allah yang bisa merubah energi negatif tadi. Kebayang ngomong aja kejadian gitu. Padahal Nabi Yakub nggak niat berdoa kan? Hmm. Iya. Nggak niat berdoa sedih, nggak niat berdoa eh, Berpisah sama Yusuf. berpisah sama Yusuf kan enggak. Hmm. Tapi itu dianggap doa. Nah, hati-hati dengan ucapan hari ini itu hikmahnya. Jadi ketika ada ucapan negatif langsung dinetralisir dengan istighfar, dengan taubat, dengan zikir-zikir menyebut nama Allah, semoga itu si energi negatif tadi terliputi oleh energi positif, jadi akhirnya oleh Allah dirubah jadi Titik. positif. Ini yang kadang sepele gitu, sepele, karena ngomong negatif kan nggak bayar ya, Iya. ngomong negatif nggak. Tapi itu nggak bisa terlepas di kehidupan kita. Ustaz. Kita kan selalu juga jengkel, misalkan itu Ya, kan ya, ya jengkelan itu. Jadi harus segera harus diistighfar. makanya apa kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir tuh, ininya Hmm. juga sudah diingatkan pada akhir, berkata yang baik atau diam. Karena Iya, perkataan yang jelek itu iya, adalah doa, dianggap doa. doa dan bisa Iya, kejadian gitu ya. Hati-hati,
Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan Libatkanlah Allah lisan. dalam setiap aktivitas kita. Nah, jadi libatkan Allah. Kalau semoga dengan melibatkan Allah, teh mulai dengan Bismillah terus berzikir Allah Allah, semoga itu lebih bisa menahan kalimat gitu, Pak Tugiono dan Ya, sahabat sekalian. Jadi kalimat yang terucap itu akan terjaga, terjaga. selalu positif ya. Oh ini udah gelap berarti pas ya. Baik, jadi pelajarannya Masya Allah dari dua ayat ini luar biasa Masya Luar Allah. biasa, Ustaz. Allah tidak, padahal bisa aja di ayat 13 ada dilibatkan Allah, tapi kan memang inilah qadarullah ya, Bisa, ketetapan kisahnya Allah memang untuk Nabi begitu. Yakub Jadi ya. pelajaran bagi kita kan begitu, Ustaz. Nah, dan pelajarannya untuk kita. Nabi Yakub cuma sekali tidak melibatkan, Ya, ibaratnya cuma satu ayat itu, tapi ya, dampaknya wah luar biasa. luar Nah, biasa. kita berapa kali tidak melibatkan Allah, nggak ke itu. Makanya Istiqomah. semoga kita semoga Allah merubah energi-energi negatif yang sudah kita keluarkan Amin, amin menjadi ya Allah, ya Rabbal Amin. Alamin. positif. Baik. Baik itu saja Amin. dulu sahabat sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, melancarkan Amin segala ya urusan kita, Allah. mengabulkan Amin. doa-doa kita dan menyampaikan kita kembali ke Mekah atau Madinah untuk Amin. melaksanakan ibadah Amin. umroh dan atau Amin ya haji Allah. pada waktu terbaik yang Amin. Allah kehendaki. Amin ya Amin ya Allah Allah. Amin ya ya rabbal Rabbal Amin. alamin. Amin Kita ya tunda Allah. dengan doa kifarah Amin. majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu asyhadu alla an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu Mohon maaf ilaik. atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih.